Edukasi Santri Kreatif. Intinya apa? Kita mau mendekati bulan suci Ramadan biar kita tahu sejarah puasa ini ketika kapan. Ketika Kanjeng Nabi hijrah sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati semua teman-teman jamaah Jam'iyah Istighosah Rotibul Ibtida, yang semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinan setiap malam Kamis Jam'iyah Istighosah Rotibul Ibtida. Dan pada malam hari ini kita penutupan Jam'iyah Istighosah Rotibul Ibtida dan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan dengan keadaan sehat dan kuat, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam yang tetap tercurahkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan sahabat beliau dan berharap diakui sebagai umatnya. Langsung saja, biasanya sebelum memulai istighosah kita ada pembukaan. Muqaddimahnya adalah menerangkan sesuatu apapun itu yang insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Pada malam hari ini, berhubung kita akan menemui bulan suci Ramadan, saya akan menjelaskan kapan Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa Ramadan. Karena Ramadan ini adalah ibadah puasa yang mana puasa tersebut bukan hanya orang kita aja, bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Dilahirkan di kota Makkah dari umur 1 tahun sampai 40 tahun baru diutus menjadi Rasul. Nah, tadi Nabi ketika diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, dan setelah diutus 40 tahun itu Kanjeng Nabi berada di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Berarti Kanjeng Nabi di Mekah sampai umur berapa? 53 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Mekah berdakwah biar orang-orang sana mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Tapi banyak orang-orang yang mengingkarinya. Orang terdekatnya mengingkari, saudaranya mengingkari. Oh, Muhammad ini ngada-ngada aja, ngada-ngada. Tiba-tiba dia ngaku-ngaku menjadi rasul, padahal rasul ini atau nabi ini diutus dari Bani Israel. Tapi kalau ini Bani Quraisy, kan nggak masuk akal. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ketika sudah umur 40 tahun, 13 tahun di Mekah, berarti umur 52 tahun. Umur 52 tahun Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat. Nah, jadi sebelum puasa diperintahkan, yang diperintahkan sholat terlebih dahulu.
ketika umur 52 tahun. Umur 53 Kanjeng Nabi Muhammad diutus sama Allah untuk berhijrah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan dibunuh pada saat itu. Dibunuh, ini kan otaknya Abu Jahal. Gimana caranya Nabi Muhammad bisa terbunuh? Bermusyawarah, ternyata nggak ketemu caranya gimana. Bisa apa namanya? Biar bisa membunuh kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini adalah cerita awal kanjeng Nabi Muhammad berada di Mekah dari umur 1 tahun sampai 40 tahun diutus menjadi nabi, dan 13 tahun berdakwah di Mekah. Ada yang beriman dan ada pula yang tidak beriman. Ketika itu mau dibunuh sama pemuda-pemuda orang Mekah sana. Mau dibunuh kanjeng Nabi itu ada di dalam rumahnya kanjeng Nabi, ada di dalam rumah. Orang di luar rumah ini sudah membawa parang, membawa pedang, mau membunuh kanjeng Nabi. Dan pada saat itu kanjeng Nabi diutus untuk hijrah. Pas buka pintu, orang-orang semuanya udah ada di depan. Apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi? Turunlah ayat surat surat Yasin, waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsainahum fahum la. Jadikanlah di depannya mereka sebuah tembok, di belakangnya berupa tembok, jadi nggak bisa ngelihat kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi itu pas baca itu megang pasir, dilemparin ke mukanya jadi sebuah tembok. Makanya kanjeng Nabi Muhammad bisa lari dari pemuda-pemuda yang bawa pedang. Hijrahlah nyampe Madinah. Itu banyak ceritanya. Tapi singkat aja, sampai ke Madinah, berarti di Madinah berapa tahun sampai meninggalnya kanjeng Nabi? Berarti di Madinah sampai meninggalnya 10 tahun. Nah, kanjeng Nabi itu pertama kali hijrah ke kota mana namanya? Ke kota Yathrib. Kenapa kok dinamakan kota Yathrib? Karena Yathrib itu adalah keturunannya Nabi Nuh. Dulu pas ketika kanjeng Nabi Nuh itu buat kapal di atas gunung, salah satunya yang naik adalah keturunan kanjeng Nabi, pasang-pasangan hewan dan lain-lain. Tapi ada yang nggak ikut ya kan, itu kena banjir, kena hujan dan lain sebagainya, kena bencana. Yang ada di kapalnya Nabi Nuh selamat. Nah, mereka ini ada yang pencar kemana-mana, buat suku, buat komunitas, buat kabilah. Pencar, ada salah satu keturunan Nabi Nuh yang bernama Yathrib. Yathrib ini adalah keturunan Nabi Nuh. Ada yang ngomong ke-6, ada yang ngomong ke-8. Kenapa dinamakan kota Yathrib? Dulu zaman dahulu itu Yathrib adalah kota mati, kota yang penuh konflik, kota yang kekurangan sandang pangan dan lain sebagainya. Nah, ketika kanjeng Nabi hadir hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib. Nah, kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di kota Yathrib, bisa menjadikan kota Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah ketika kanjeng Nabi sudah 5 tahun. Makanya kepemimpinan kita presiden ini berapa tahun? 5 tahun satu periode. Karena apa? Itu berkaca dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa merubah kota yang jelek menjadi baik selama 5 tahun. Nah, pertama kanjeng Nabi berada di kota Madinah, kota Yathrib. Itu kanjeng Nabi ini
ngurusin sahabat-sahabat. Gimana sahabat bisa mempunyai akhlak yang baik, sama orang lain bisa baik, sama orang lain bisa baik. Dan tahun yang kedua baru. Tahun kedua Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat wahyu. Turunlah perintah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah perintah awal Kanjeng Nabi disuruh puasa. Bulan apa? Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban hari Senin. Kanjeng Nabi diutus untuk melakukan puasa. Sebelumnya Kanjeng Nabi sudah puasa karena melihat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum Kanjeng Nabi diutus puasa, orang Yahudi sudah puasa. Karena apa? Karena menghormati kejadian Nabi Musa ketika mau dibunuh sama Fir'aun, dan selamat orang Yahudi bersyukur dengan melakukan puasa itu tadi. Nah, Kanjeng Nabi juga puasa, saat itu puasa, namanya puasa Asyura. Nah, Kanjeng Nabi dulu pertama kali sholat, tadi kan sholat berarti setahun sebelum hijrah diperintah sholat. Kanjeng Nabi itu kiblatnya ada di Baitul Maqdis. Itu Kanjeng Nabi dihina. Wah, agamanya Islam tapi kiblatnya kiblat Yahudi. Kiblat Yahudi. Dia orang Islam tapi puasanya Asyura. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, berikanlah aku pelajaran sholat di mana arah kiblat sebenarnya ini. Di mana berdoa baru setahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Baqarah juga, qad tara taqalluba wajhaka fis sama falanuwalliyannaka kiblatan yardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Pas saat itu Kanjeng Nabi disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Saat itu juga Kanjeng Nabi sudah enggak dihina sama orang Yahudi. Dan ketika puasa Kanjeng Nabi diutus, itu juga menjadi tolakan bagi orang Yahudi, bahwasanya Nabi Muhammad juga diberikan perintah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kita mau mendekati bulan suci Ramadan biar kita tahu sejarah puasa ini ketika kapan. Ketika Kanjeng Nabi hijrah sudah 2 tahun, berarti tahun kedua hijrah Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau sudah puasa berarti termasuk orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa pasti nanti akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan banyak sekali fadilah-fadilah puasa, yang salah satunya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau puasa Ramadan, kata Kanjeng Nabi Muhammad, secara iman, dia juga iman dengan puasa Ramadan, wahtisaban, dia juga ikhlas melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni semuanya dosa-dosa yang terdahulu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau barang siapa yang udah puasa, setelah puasa dia qiyam, maksudnya itu melakukan sesuatu ibadah di malam hari. Selain puasa berarti kayak tarawih dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lampau. Mungkin itu mukadimah untuk Istighosah Rotibul Ibtida. Semoga kita nanti puasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan dengan ikhlas.
Mari kita mulai istighosah pada malam hari ini dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal yang kita lakukan pada malam hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.